Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 tentang rekrutmen SDM. Baik, yang pertama ada pengertian dari rekrutmen SDM. Rekrutmen adalah salah satu proses penting dalam bisnis. Nah, di sini nanti akan membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk menarik calon karyawan terbaik yang tersedia serta menggambarkan metode seleksi dan penempatan karyawan yang efektif. Nah, selanjutnya ada proses rekrutmen SDM. Nah, pada proses rekrutmen SDM yang pertama ada perencanaan rekrutmen. Nah, di perencanaan rekrutmen ini kita melakukan perencanaan terhadap jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada seleksi dan wawancara. Nah, pada bagian ini kita akan menguji kelayakan kandidat melalui tes tertulis dan wawancara langsung. Selanjutnya ada pencari kandidat. Nah, pada bagian ini kita akan mencari kandidat yang nantinya akan memenuhi kriteria yang berlaku atau personalia perusahaan. Nah, selanjutnya ada penilaian kandidat. Pada bagian ini nantinya akan mengevaluasi kandidat yang terbaik yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang diinginkan dari suatu perusahaan tersebut. Baik, di slide selanjutnya ini ada tahap-tahap rekrutmen. Yang pertama ada pengumuman lowongan kerja. Nah, pada bagian ini kita akan mengiklankan lowongan kerja di sumber daya manusia yang tersedia seperti koran, situs-situs web pekerjaan, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada seleksi setelah pendaftaran. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, biasanya akan ada yang namanya pemilihan kandidat. Nah, pemilihan kandidat ini akan berdasarkan pada resume dan formulir aplikasi yang nantinya yang sudah lengkap dan berkualitas. Yang selanjutnya ada wawancara atau interview. Nah, pada bagian wawancara dengan para kandidat yang dipilih dalam daftar seleksi untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan lebih mendalam mengenai pengalaman dan kemampuan mereka. Selanjutnya ada penempatan karyawan. Nah, pada bagian ini kita akan melalui proses penempatan resmi melalui dokumen dan kontrak kerja. Slide selanjutnya ini ada sumber pencarian calon karyawan. Nah, ini yang pertama ada sumber dari lembaga pendidikan. Nah, pada bagian ini melalui kerja sama dengan pendidikan, berbagai universitas dan institusi pendidikan lainnya untuk mencari kandidat terbaik. Nah, ini ada dari sosial media. Nah, memanfaatkan berbagai platform sosial media untuk melakukan dan mengiklankan lowongan kerja perusahaan. Nah, ini ada sumber daya internal. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan sumber daya internal seperti karyawan saat ini, karyawan yang sudah keluar, atau referensi dari kolega untuk pencarian kandidat terbaik. Ini ada metode seleksi yang digunakan. Nah, biasanya rekrutmen ini akan menggunakan metode seperti seleksi kurikulum vitae atau CV dan aplikasi pekerjaan, ada tes kemampuan umum, tes kepribadian, tes keahlian khusus, dan wawancara pribadi. Nah, ini ada tes dan wawancara. Ini ada contoh gambaran dari tes kemampuan dan skill, ada wawancara kompetensi, ada penilaian dan resume. Ini ada proses penilaian calon karyawan. Yang pertama ini ada kriteria dari kriteria seleksi ketat, ada pemilihan berorientasi pada kepentingan perusahaan, dan ini ada pertimbangan eksplisit dan inklusif. Nah, kesimpulannya pengumuman dan penempatan karyawan ini ada job offer. Ini dia seperti pengumuman lolos seleksi, pendaftaran secara tertulis, konfirmasi kembali, dan negosiasi. Ini juga ada penempatan karir. Pada bagian penempatan karir, kita akan menempatkan karyawan sesuai jabatan dan kemampuan, memberikan pelatihan dan pengembangan karir, memberikan umpan balik kepada karyawan. Baik, sekian penjelasan dari saya.
mengenai materi pertemuan keempat yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.